Halo semuanya, kami akan mempresentasikan materi tentang analisis strategi pemasaran dalam upaya peningkatan daya saing pada ST Indonesia pada mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Andes Jumiadi AW AK MSI. Baiklah, sebelum memulai presentasi kami, ada baiknya memperkenalkan kelompok diri terlebih dahulu. Dari yang pertama, Lambau Sinurat dengan NIM 7203220013 sebagai penyaji yang pertama. Yang kedua ada Muhammad Randy Kustiondo dengan NIM 7202520010 sebagai penyaji kedua. Yang ketiga ialah Martin Sitompul 7203520025 sebagai penyaji kelima. Dan ada yang keempat, Margareta Ulis Tanggang dengan NIM 7203520005 sebagai penyaji ketiga. Dan ada saya sendiri, Yohanes Sagala sebagai moderator dengan NIM 7202520009. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama. Kepada saudara Lambok, saya persilakan. Sebelum kita memasuki pembahasan pada hari ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kewirausahaan, strategi pemasaran, daya saing, keputusan pembelian, analisis SWOT, dan bisnis model. Di mana menurut kami, kewirausahaan adalah keputusan untuk memulai usaha sendiri, juga mensyaratkan adanya motivasi internal seperti ingin beraktualitas. Sedangkan pengertian kewirausahaan secara umum adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan memiliki nilai tambah, mampu menciptakan lapangan kerja, serta hasilnya berguna bagi orang lain. Yang kedua, strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah suatu alat yang direncanakan dan dirancang secara fundamental, di mana proses perancangan ini dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk melakukan pengembangan keunggulan dalam bersaing melalui suatu program khusus dalam rangka melayani pasar secara berkesinambungan. Penyusunan sebuah strategi merupakan awal yang digunakan perusahaan untuk mencapai apa yang sudah ditentukan. Tidak hanya itu, strategi pemasaran juga mampu menggambarkan serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikutnya ada daya saing. Daya saing didefinisikan sebagai kemampuan sebuah perusahaan dalam industri untuk menghadapi berbagai kondisi lingkungan yang dihadapi, di mana daya saing dalam lingkungan persaingan yang semakin kompetitif membuat setiap perusahaan tidak mungkin lagi untuk menghindari persaingan tersebut. Akan tetapi, menghadapi persaingan itu dengan cara yang sebaik-baiknya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih unggul di masa yang akan datang. Kemudian di sini saya akan melanjutkan kajian teori. Nah, kemudian ada keputusan pembelian yang mana merupakan keputusan seorang individu dalam menentukan salah satu alternatif pilihan yang ada. Pada keputusan pembelian ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena keputusan pembelian merupakan hal yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Nah, untuk strategi pemasaran yang akan dilakukan ini meliputi beberapa faktor yang diantaranya seperti lokasi, kemudian kelengkapan produk, dan juga harga. Kemudian analisis SWOT. Untuk analisis SWOT ini sendiri merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan SWOT-nya ini, S merupakan strength atau kekuatan, kemudian W ada weakness atau kelemahan, kemudian ada O opportunities untuk peluang, dan kemudian T untuk threats ataupun ancaman. Dan kemudian ada bisnis model yang mana merupakan suatu metode dalam melakukan bisnis agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan untuk strategi yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk profil perusahaan, di sini kami meneliti salah satu perusahaan minuman yang ada di Indonesia, yaitu PT ST Indonesia Makmur. PT ST Indonesia Makmur didirikan pada tahun 2018 oleh Haidar Wuryanto. ST Indonesia
adalah minuman berbahan dasar teh yang disajikan dengan beragam rasa lalu dikemas dalam gelas plastik berukuran 650 ml. ST Indonesia telah mengeluarkan inovasi varian rasa baru. Hingga saat ini mereka mempunyai varian rasa hampir kurang lebih 22 varian yang dibuat. ST Indonesia dalam bidang F&B, lebih tepatnya dalam dunia teh, adalah salah satu bisnis yang digemari oleh masyarakat. Saat ini tidak hanya minat dalam membuat coffee shop, namun beberapa pengusaha juga kini tertarik dan tertantang ketika berbisnis dalam dunia teh. Perusahaan waralaba F&B yang menghasilkan pengusaha Indonesia berkualitas, brand lokal ST Indonesia dengan produk T2Go yang menawarkan berbagai varian teh dengan inovasi baru menjadi produk yang istimewa. Dan adapun visi dan misi dari perusahaan PT ST Indonesia itu sendiri, yaitu visinya menjadi market leader perusahaan F&B yang menghasilkan pengusaha Indonesia berkualitas melalui media pengembangan dan pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian untuk misinya, menciptakan merek F&B yang bertaraf internasional, menunjang lingkungan belajar entrepreneur dan intrapreneur yang bermanfaat, dan juga mewujudkan 7.000 pengusaha berkualitas di tahun 2026 dengan semangat gotong royong. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bisnis model pada produk ST Indonesia. Adapun bisnis model pada produk ST Indonesia yang pertama yaitu customer segments. ST Indonesia cocok dikonsumsi untuk usia remaja dengan rentang usia 12-19 tahun dan untuk usia dewasa dengan rentang usia 20-40 tahun. Namun tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh anak yang berumur di bawah 2 tahun. Konsumen yang dapat membeli bisa beragam, yaitu bisa perempuan maupun laki-laki. Bisnis model yang kedua yaitu value proposition. Nilai value yang diberikan oleh ST Indonesia kepada customer yakni membuat cita rasa produk ST dengan banyak varian rasa. Hingga saat ini mereka mempunyai varian rasa hampir kurang lebih dari 22 varian rasa yang berbeda. Dan juga mereka menyediakan opsi beberapa topping sebagai pelengkapnya. Harga yang mereka buat dengan porsi minuman teh cukup terjangkau dan worth it, karena kualitas bahan yang digunakannya pun juga berkualitas dan enak. Kemasan yang digunakan pada produk minuman ini terkesan aman dan menarik sehingga ketika di perjalanan produk minuman tidak gampang tumpah. Bisnis model yang ketiga yaitu channels. ST Indonesia memasarkan produknya tidak hanya secara offline ke gerai toko, namun juga bisa melalui online. Kita dapat membeli secara langsung di gerai toko terdekat, namun juga bisa menggunakan pesan antar online, seperti dengan menggunakan Gojek, Grab, dan Shopee Food. Selain itu, ST Indonesia juga memasarkan produknya lewat jaringan media sosial, yaitu melalui Instagram, YouTube, dan TikTok untuk menarik customer. Selanjutnya ialah customer relationships. Untuk membangun hubungan baik dengan customer, ST Indonesia menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Di Instagram, mereka sering melakukan interaksi dengan konsumen dengan reply story, mengadakan giveaway, mengadakan seminar, memberikan informasi seputar promo yang mereka adakan. Selanjutnya ialah revenue streams. Sumber pendapatan ST Indonesia yaitu melalui penjualan produk ST secara langsung maupun online, membuka franchise, modal awal pribadi, dan juga ketika membuka stand-stand bajar di berbagai event. Selanjutnya ialah key resource. Untuk bisa memberikan value dengan baik kepada customer, ST Indonesia mencari informasi mengenai lokasi-lokasi di mana yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen, merek dan bahan apa yang digunakan untuk membuat produk ST Indonesia sehingga mereka bisa memberikan rasa yang terbaik dan berkualitas tinggi. Mereka juga mencari informasi mengenai seperti apa dan bagaimana untuk menemukan karyawan pegawai yang berkompeten dalam mengelola gerai toko membuat minuman. Oke, yang selanjutnya ialah key activity, aktivitas yang dilakukan oleh bisnis ST Indonesia, yakni membuat minuman teh dengan berbagai banyak varian rasa, dengan berbagai topping, memberikan pelayanan yang ramah dan memuaskan kepada customer, membeli produk bahan baku dengan kualitas tinggi dan baik kepada supplier, bisa terus mempertahankan cita rasa di setiap produk, memasarkan produk lewat berbagai media sosial ataupun word of mouth. Yang selanjutnya ialah key partner. ST Indonesia melakukan kerjasama dengan berbagai pemasok bahan baku, orang yang ahli dalam mengelola teh,
merchant pembayaran online seperti ShopeePay, OVO, Dana, dan Kris, merchant makanan online seperti Gojek, Grab, dan ShopeeFood, Telegram maupun artis. Selain itu, mereka harus bekerja sama dengan penyelenggara event apabila mereka ingin membuka stand Bajar dalam event tersebut. Yang terakhir ada cost struktur. Ketika CEO ST Indonesia menjalankan usaha bisnisnya, mereka harus mengeluarkan biaya yang terbagi dalam fixed cost dan variable cost, yaitu dalam hal alat produksi, bahan baku, gaji karyawan, biaya lain-lain, biaya sewa outlet, biaya pemasaran, dan biaya endorsement atau collaboration. Berikut adalah analisis SWOT ST di Indonesia yang telah kami sajikan dalam bentuk matriks SWOT seperti pada gambar ini, di mana terdapat faktor internal dan eksternal yang secara langsung menjadi tolok ukur bagi kami untuk menawarkan berbagai strategi kepada ST Indonesia agar mampu bersaing di pasar nasional. Faktor internal terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Bagian dari strength yaitu yang pertama, brand yang menunjukkan bahwa produk ini asli dari Indonesia. Yang kedua, memanfaatkan sistem pemasaran melalui media sosial sebagai sarana promosi. Yang ketiga, dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan. Yang keempat, lokasi usaha yang strategis. Yang kelima, terus berinovasi dalam berbagai varian rasa. Yang keenam, harga yang cukup terjangkau. Dan yang terakhir, produk yang berkualitas. Sedangkan bagian dari weakness yaitu yang pertama, kurangnya pemanfaatan media promosi pemasaran dari berbagai media sosial lainnya. Yang kedua, penerapan sistem pemasaran terpusat. Selanjutnya, faktor eksternal yang terdiri dari dua. Yang pertama, opportunities atau peluang, lalu ada threats atau ancaman, di mana opportunities atau peluang terdiri dari tiga. Yang pertama, banyaknya media e-commerce sebagai media promosi. Yang kedua, memperluas wilayah pemasaran. Dan yang terakhir, di daerah sekitar masih sedikit yang memiliki usaha yang serupa. Sedangkan bagian dari threat atau ancaman terdiri dari tiga. Yang pertama, minimnya pembelian saat musim penghujan. Yang kedua, persaingan usaha yang sejenis. Dan yang terakhir, harga bahan baku yang semakin mahal. Dari hasil analisis yang dilakukan pada ST Indonesia, maka dapat dipilih strategi pemasaran yang dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan daya saing. Berikut hasil analisisnya. Yang pertama, ada strategi strength dan opportunities atau SO. Hal yang bisa dilakukan yaitu mempertahankan harga dan kualitas produk untuk meningkatkan loyalitas konsumen, atau dengan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan untuk memperluas wilayah pemasaran. Yang kedua, ada strategi strength dan threat atau ST. Hal yang bisa dilakukan yaitu terus berinovasi dalam berbagai varian rasa untuk meningkatkan daya saing suatu produk. Yang ketiga, ada strategi weakness dan opportunities atau WO. Hal yang bisa dilakukan yaitu memperluas wilayah pemasaran agar konsumen mudah menjangkau suatu produk. Dan yang terakhir, ada strategi weakness and threat atau WT. Strategi WT ini digunakan untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki ST Indonesia agar terhindar dari ancaman usaha yang akan dihadapi, antara lain dengan memanfaatkan berbagai media promosi untuk menarik konsumen dan meningkatkan serta memperluas promosi produk. Kesimpulannya, strategi pemasaran yang dapat dilakukan ST Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing berdasarkan matriks SWOT yang telah kami sajikan, yaitu dengan menjaga kualitas produk, mempertahankan wilayah pemasaran, terus berinovasi dalam berbagai varian rasa, serta memanfaatkan media promosi pemasaran dari berbagai media sosial secara optimal. Baiklah, sekian dari kami untuk presentasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama ST Indonesia sebagai objek penelitian kami. Terima kasih.